Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bijalaksana dengan NIM 51910411218. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional di bidang investasi asing. Pertama, di tahun pandemi ini Indonesia berhasil memperoleh investasi sebesar 826,3 triliun. Angka tersebut melampaui target sebesar 817,2 triliun. Sekaligus pencapaian 2019 sebanyak 809 triliun. Lalu, kontribusi penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN bergeser. Jika pada tahun 2019, komposisi investasi PMDN sebesar 423,1 triliun dengan persentase 52,3%. Sementara PMA dan sebesar 423,1 triliun dengan persentase 52,3%. Tahun 2020 komposisinya adalah PMDN 413,5 triliun dengan persentase 50,1% dan PMA 412,8 triliun dengan persentase 49,9%. Kepala BKPM Bahlil menjelaskan mengapa PMA hanya turun 2,4%, padahal prediksi beberapa lembaga keuangan dunia mengatakan bahwa foreign direct investment akan anjlok sebesar 30 sampai 40%. Artinya, kepercayaan ini ada. Menurut Bahlil. Bahlil mengembangkan capaian kuartal 4 2020 yang kuat dengan PMA yang lebih mendominasi. Realisasi investasi pada kuartal 4 pada tahun 2020 terdiri dari PMA 111,1 triliun dengan persentase 51,7% dan PMDN 103,6 triliun dengan persentase 48,3%. Kuartal 4 kasus pandemi sudah ada di vaksinasi. Ada rasa percaya diri investor asing. Kedua, pengesahan UU Cipta Kerja memberikan pengaruh positif untuk kelangsungan investor asing di Indonesia. Lalu, PMA global turun tajam. Penurunan PMA di Indonesia sejalan dengan tren global. Berdasarkan catatan Unit Nasional atau UNKTAD, PMA secara global anjlok 42% selama 2020 ke posisi 859 miliar. Angka itu berarti 30% lebih rendah ketimbang posisi terparah pada krisis ekonomi 2008-2009. Cina masih menjadi negara dengan capaian positif, yakni naik 4% menjadi 163 miliar dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, PMA ke Amerika Serikat atau anjlok sebesar 49% jadi 134 miliar dolar AS. Sebagian negara asing Tenggara juga mengalami penurunan, kecuali Filipina yang malah naik 29% menjadi 6,4 miliar dolar AS. Singapura turun 37% menjadi 14 miliar dolar AS. Malaysia turun 68% menjadi 2,8 miliar dolar AS. Dan Thailand turun 50% menjadi 1,5 miliar dolar AS. Sementara PMA Indonesia turun 24% menjadi 18 miliar dolar AS. Lalu, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance, Andi Satirjo Nugroho menjelaskan, di masa pandemi memang ditopang oleh keseriusan pemerintah mewujud iklim kemudian izin investasi. Pemerintah sudah mulai jemput bola untuk investasi asing. Namun, pekerjaan pemerintah belum selesai usai berhasil memboyong investor asing. Baiknya pemerintah lebih serius untuk menekan angka penularan virus COVID-19 di dalam negeri. Menekan angka COVID-19 dan penting agar investor asing yang tanam modal di Indonesia mampu melakukan usaha yang berkelanjutan. Ini yang harus diwaspadai kalau investor tetap jalan, business as usual, tapi kondisi pandemi belum selesai. Saya rasa hanya di
jadi bom waktu saja. Kondisinya akan kelihatan ekonomi duluan yang diselamatkan, tapi itu semua jelas dia. Bukan mustahil jika investor asing lebih memilih pindah pabrik jika pandemi tidak lagi tertangani. Sekarang urusan health security sudah jadi urusan nomor 1. Lalu waspada investasi tambang PMA atau pemanahan modal asing. Berdasarkan paparan BKPM, proyek-proyek yang didanai PMA selama 2020 didominasi proyek tambang. Dalam tabel industri logam dasar dan barang logam pada 2020, Indonesia menerima 1.669 proyek baru dengan total nilai 5,96 miliar. Disusul listrik, gas, dan air sebanyak 846 proyek dengan nilai 4,61 miliar. Serta transportasi gedung dan telekomunikasi sebanyak 1.588 proyek dengan nilai 3,58 miliar. Tingginya minat investor asing terutama Cina untuk menggarap hasil tambang perlu diwaspadai, kata peneliti dari Indef Bima Yudhistira. Ada potensi mereka akan menghabiskan cadangan nikel dengan timbal balik yang tidak sepadan. Oleh karena itu, menurutnya pencapaian PMA yang hanya turun 2,4% bukan prestasi. Cina kan ke depan butuh bahan setengah jadi terkait kebutuhan industri baterai, industri elektronik. Bisa resikonya bencana jadi sebenarnya usaha dari investasi asing yang nggak berkelanjutan. Menurut saya hal ini dapat terjadi karena terutama di luar Jawa, proyek-proyek yang khususnya smelter nikel itu digencarkan sekaligus nggak ada hubungannya sama UU Cipta Kerja. Ada pembatas WNA, tapi TKA asal Cina itu tetap datang ke Konawe untuk jalankan proyek. Jadi pandemi nggak ngaruh pada proyek PMA. Terus menurut Bima berharap pemerintah lebih selektif menarik investasi. Perlu dipilih mana yang menguntungkan, mana yang bikin rugi. Harusnya diseleksi, bukan obral murah. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.